Bismillahirrahmanirrahim. Jerapah merupakan hewan darat tertinggi yang masih hidup dan pemamah biak terbesar di bumi. Jerapah telah membuat penasaran berbagai budaya kuno dan modern karena penampilannya yang unik dan sering ditampilkan dalam lukisan, buku, dan kartun. Nama spesiesnya adalah Camelopardalis, diambil dari nama dalam Latin karena dianggap sebagai bastard unta dan macan tutul. Nama Camelopardalis dipakai oleh Plinius Senior dalam ensiklopedia yang ditulisnya. Nama ini juga dipakai sebagai nama salah satu rasi bintang. Nama jerapah sendiri dipinjam dari bahasa Arab, dalam bahasa Arab zirafah. Singa, macan tutul, dubuk, dan anjing liar Afrika dikenal sebagai predator bagi jerapah. Oleh karena itu, jerapah hidup dalam kawanan. Jerapah hidup dalam kawanan betina yang berkerabat dan keturunannya, atau dalam kawanan lajang yang terdiri dari pejantan dewasa yang tidak berkerabat, namun mereka suka berteman dan dapat berkumpul dalam kelompok besar. Pejantan membangun hierarki sosial melalui adu leher, pertarungan di mana leher digunakan sebagai senjata. Pejantan yang dominan mendapatkan akses kawin dengan betina yang bertanggung jawab penuh untuk membesarkan anak-anaknya. Jerapah diklasifikasikan oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) sebagai rentan terhadap kepunahan dan telah punah dari banyak wilayah jelajah sebelumnya. Jerapah masih ditemukan di banyak taman nasional dan cagar alam. Namun perkiraan pada tahun 2016 menunjukkan ada sekitar 97.500 anggota jerapah di alam liar. Ciri-ciri utama jerapah yang membedakan adalah leher dan kakinya yang sangat panjang, osikonya yang mirip tanduk, dan pola bulunya yang berpintik. Ia diklasifikasikan dalam keluarga Giraffidae bersama dengan kerabat terdekatnya yang masih ada, Okapi. Wilayah penyebarannya terbentang dari Chad di utara hingga Afrika Selatan di selatan, dan dari Niger di barat hingga Somalia di timur. Jerapah biasanya menghuni sabana dan hutan. Sumber makanan mereka adalah dedaunan, buah-buahan, dan bunga tanaman berkayu, terutama spesies akasia yang mereka jelajahi pada ketinggian yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar herbivora lainnya. Jerapah biasanya menghuni sabana dan hutan terbuka. Mereka lebih menyukai kawanan yang didominasi pohon Acaciae, getah wangi, cekuk, dan ketapang dibandingkan yang jaraknya lebih rapat. Jerapah Angola dapat ditemukan di lingkungan gurun. Jerapah menelusuri ranting-ranting pohon, lebih menyukai ranting-ranting pohon akasia, pohon ketapang, dan pohon cekuk yang merupakan sumber penting kalsium dan protein untuk menopang laju pertumbuhan jerapah. Mereka juga memakan semak, rumput, dan buah-buahan. Seekor jerapah memakan sekitar 34 kg tanaman setiap hari. Saat stres, jerapah mungkin mengunyah dahan besar hingga kulitnya terkelupas. Jerapah juga tercatat mengunyah tulang-tulang tua. Pada musim hujan, makanan berlimpah dan jerapah lebih tersebar. Sedangkan pada musim kemarau, mereka berkumpul di sekitar sisa pepohonan dan semak-semak hijau. Induk cenderung memberi makan di area terbuka, mungkin untuk memudahkan mendeteksi predator, meskipun hal ini dapat mengurangi efisiensi makan mereka. Sebagai hewan pemamah biak, jerapah mula-mula mengunyah makanannya
Kemudian menelannya untuk diproses dan kemudian dengan jelas mengeluarkan makanan yang setengah tercerna ke leher dan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Jerapah membutuhkan lebih sedikit makanan dibandingkan banyak herbivora lainnya karena dedaunan yang dimakannya memiliki nutrisi yang lebih terkonsentrasi dan sistem pencernaannya lebih efisien. Kotoran hewan ini berbentuk butiran kecil. Jika memiliki akses terhadap air, jerapah tidak akan minum lebih dari 3 hari. Jerapah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pohon-pohon yang mereka makan, menunda pertumbuhan pohon-pohon muda selama beberapa tahun, dan memberikan lingkar pinggang pada pohon-pohon yang terlalu tinggi. Pemberian makan kepada titik tertinggi pada jam-jam pertama dan terakhir siang hari. Di antara jam-jam tersebut, jerapah kebanyakan berdiri dan merenung. Ruminasi merupakan aktivitas dominan pada malam hari yang sebagian besar dilakukan dalam posisi berbaring. Jerapah biasanya membentuk kelompok yang ukuran dan komposisinya bervariasi menurut faktor ekologi, antropogenik, temporal, dan sosial. Secara tradisional, komposisi kelompok-kelompok ini digambarkan sebagai kelompok yang terbuka dan selalu berubah. Jerapah memiliki kelompok dan kelompok sosial yang bertahan lama berdasarkan kekerabatan, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Dan kelompok ini sering bergaul dengan kelompok lain di komunitas atau subkomunitas yang lebih besar dalam masyarakat fisi-fusi. Seorang ahli biologi awal berpendapat bahwa jerapah bisu dan tidak mampu menciptakan aliran udara yang cukup untuk menggetarkan pita suaranya. Sebaliknya mereka tercatat berkomunikasi menggunakan dengusan, bersin, batuk, mendengkur, mendesis, semburan, erangan, dengusan, geraman, dan suara mirip seruling.